semuanya, kenalin nama aku Tamara Istiana Safitri, biasa dipanggil Ara. Nah, di sini aku bakal bahas hal yang penting terkait berita-berita yang ada di media cyber gitu. Kadang tuh kita nggak sadar gitu, ternyata berita-berita yang harusnya ngasih informasi yang faktual dan benar gitu ke kita tuh kadang melanggar kode-kode etik atau hukum di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri tuh banyak banget jurnalis dan wartawan yang tersebar di Indonesia, guys. Menurut berita harian SIB itu ada 250.000 wartawan. Gila, banyak banget gak sih? Orang kayak gini tuh yang nyebarin informasi buat berita itu harus banget paham sama hukum dan kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia. Undang-undangnya sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Nah, undang-undang ini tuh menjadi payung hukum utama untuk mengatur semua kegiatan jurnalistik di Indonesia. Kemudian ada juga kode etik yang udah disusun nih sama Dewan Pers. Nah, Dewan Pers itu apa sih sebenarnya? Dewan Pers itu adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang tugasnya itu untuk mengawasi gitu ya media dalam menyebarkan berita agar tetap profesional dan sesuai gitu dengan kode etik jurnalistik. Oke, balik lagi nih di pembahasan kode etik tadi. Nah, kode etik itu habis disusun nih sama Dewan Pers, akhirnya terbentuklah 11 kode etik jurnalistik di Indonesia yang harus dipatuhi sama seluruh jurnalis dan wartawan di Indonesia. Nah, ada apa aja sih itu? Lanjut ya, tadi kan udah ngerti dikit-dikit lah tentang kode jurnalistik, kode etik jurnalistik maksud aku, dan hukum jurnalistik yang ada di Indonesia. Nah, di sini tuh aku mau bahas salah satu berita yang berasal dari portal sidakpos.id yang diunggah tuh pada tanggal 3 Maret 2025. Yang judulnya itu, 2 pelaku penganiayaan ditangkap Satreskrim Polres Bungo di Palembang. Yang ternyata waktu aku baca-baca nih, isi beritanya tuh telah melanggar beberapa kode etik jurnalistik dan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, beritanya itu ngasih tahu nih kalau ada 2 orang yang ditangkap karena menganiaya anak di bawah umur. Nama korbannya itu Dewi Andika di daerah Bungo. Nah, singkatnya itu ada laporan tentang dugaan kekerasan terhadap anak. Tapi setelah diperiksa, ternyata si anak ini atau korbannya tadi ada bekas luka bacokan, bukan karena kecelakaan biasa tuh. Terus polisi langsung lah nangkep 2 orang yang menjadi tersangka gitu. Nah, dari kasus ini atau berita ini, harusnya tuh media bisa bantu kita untuk kasih informasi tanpa merugikan siapapun, apalagi tadi korbannya masih anak-anak kan ya. Nah, tapi ternyata waktu aku baca itu masih banyak gitu loh, masih banyak, tapi kayak ada beberapa yang ternyata melanggar kode etik jurnalistik. Yuk kita bahas satu-satu. Kita ini tuh awal kalimatnya tuh gini, 2 pelaku penganiayaan terhadap warga bernama Dwi Andika yang masih di bawah umur di wilayah Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muara Bungo, Kabupaten Bungo, pada 23 Februari 2005 ditangkap polisi. Nah, menurut kalian nih, apa sih gitu yang kalian tuh kira-kira di kalimat ini tuh yang melanggar aturan kode etik jurnalistik itu apa? Tulis di komen. Tapi nggak usah, karena aku bakal jelasin ke kalian. Jadi, kalimat ini itu melanggar kode etik jurnalistik nomor 5 yang bunyinya itu, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Kenapa sih kalimat tadi itu melanggar? Karena dalam kalimat itu malah disebut nih nama lengkap korban. Yang tadi tuh yang Dewi Andika tadi. Nah, ini jelas-jelas lah yang melanggar privasi dia sebagai anak di bawah umur. Dalam kode etik jurnalistik itu terutama di pasal 5 tadi, wartawan itu secara tegas ya dilarang untuk menyebutkan identitas anak yang menjadi korban, pelaku atau saksi dalam kasus kejahatan. Kayak di berita tadi itu kan
kayak secara eksplisit gitu ya, langsung disebutin nama korbannya Dewi Andika. Nah kayak gitu nggak boleh ya guys ya, itu salah. Identitas itu tuh bukan cuma nama ya, tapi juga bisa foto, alamat, atau keterangan lain yang bisa bikin orang tahu siapa nih dia. Kenapa sih anak di bawah umur ini harus dilindungi gitu? Karena anak-anak itu rentan banget guys. Jadi kalau identitas mereka disebarin gitu ya, bisa banget itu berakibat buruk. Apalagi kalau korbannya baca gitu ya, kayak bisa ngalamin bullying, tekanan sosial, atau bahkan trauma jangka panjang. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu lebih ke pelaku sih ya, yang kalau bullying. Kayak korban kalau udah mah korban dibully kan kayak agak-agak ya tuh orang-orang ya. Jadi kayaknya enggak sih gitu. Terus oke maaf pip gitu. Hal tuh harusnya media tuh harusnya jaga dan melindungi hak-hak anak ini, bukan malah memperparah gitu kondisinya. Ya walaupun kalau misal pelaku ya di bawah umur ya, walaupun dia salah, tapi seharusnya tidak seperti itu, karena memang udah ada undang-undangnya dan udah ada kode etiknya gitu. Berita ini, terutama di kalimat itu tadi ya, itu nggak cuman melanggar kode etik jurnalistik nomor 5 aja guys, tapi berita tadi itu juga melanggar hukum jurnalistik, tepatnya di pasal 19 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah di pasal ini tuh disebutin jelas banget, hampir-hampir sama kayak penjelasan kode etik nomor 5 tadi, kalau identitas anak yang menjadi korban, pelaku, ataupun saksi dalam kasus pidana tidak boleh diungkapkan ke publik. Nah, jadi kode etik dan hukum tadi dibuat supaya anak yang jadi korban nggak harus mengalami tekanan sosial atau trauma tambahan. Bayangin aja kalau itu kejadian di kamu, atau adik kamu, atau saudara kamu, siapapun itu, udah mah ngalamin hal buruk, identitasnya juga kebongkar lagi di publik. Itu kan bisa nambahin luka mental yang gak kelihatan ya guys ya. Dan proses penyembuhannya tuh kan juga makin berat dan lama. Jadi harusnya media itu harus menjaga dan melindungi hak-hak anak ini, bukan malah memperparah kondisinya gitu. Oke, jadi perbaikannya nih dari kalimat tadi itu bisa diperbaiki dengan cara ngomong aja gitu ya, ditulis aja, 2 pelaku penganiayaan terhadap seorang anak berusia di bawah umur di wilayah bla 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 tadi. Tapi kalau mau agak sedikit lengkap tanpa membocorkan identitasnya gitu ya, itu bisa kayak dikasih inisial, tapi sebenarnya sih lebih baik nggak usah ya guys ya, akan lebih aman gitu. Kalau mau dikasih inisial nggak usah, alamatnya nggak usah sedetail itu. Tuh. Selanjutnya dalam berita ini tuh pelaku atau tersangka gitu ya, kita ngomongnya tersangka, seseorang ini langsung disebut dengan inisial dan telah ditangkap, seolah telah terbukti bersalah gitu. Di kalimat kedua pelaku MA dan DS sudah diamankan. Dalam prinsip jurnalistik, seseorang yang diduga melakukan kejahatan itu nggak boleh langsung disebut sebagai pelaku gitu guys, sebelum ada putusan dari pengadilan yang sah ya. Kenapa sih gitu? Karena dalam hukum kita ada yang namanya azas praduga tak bersalah. Nah azas ini itu negasin bahwa setiap orang itu harus dianggap tidak bersalah sampai benar-benar terbukti bersalah melalui proses persidangan di pengadilan. Jadi walaupun udah diamanin nih, kalau misal belum ada maksudnya belum ada persidangan, belum sampai proses persidangan, belum ada hasilnya kayak gimana gitu-gitu tuh nggak boleh disebut pelaku. Jadi penangkapan itu tuh baru bagian awal proses hukum aja gitu, jadi belum mutlak kalau itu kesalahan seseorang. Nah tadi aku kan jelasin kayak melanggar ini kayak azas praduga tak bersalah gitu-gitu. Tapi apakah itu ada di kode etik jurnalistik? Ada. Tadi kalau kalian baca itu tuh ada di kode
Etik Jurnalistik pasal 3 yang bunyinya itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tuh. Nah, pasal ini tuh menjelaskan bahwa artinya semua wartawan Indonesia harus menghormati asas praduga tak bersalah. Artinya juga nih, jadi kalau tadi di berita tuh berarti wartawan atau jurnalis itu nggak boleh memberitakan dalam memberitakan kasus hukum seperti itu tadi, wartawan tuh harus jaga sikap netral, nggak boleh langsung menghakimi melalui pilihan kata yang kayak tadi kayak pelaku, padahal kan belum ada proses peradilan, belum ada sidang, belum ada hasilnya mutlak gitu, jadi nggak boleh. Coba bayangin kalau misal diri kita ini diberitain nih kayak MADDS tadi, terus baru ditangkap, belum ada proses sidang, belum ada keputusan, tapi nama kita udah dipajang nih sebagai pelaku gitu. Masyarakat kan waktu baca kan bisa langsung menghakimi kita, padahal kita belum tentu salah gitu kan ya. Nah itu kan jadi nggak adil banget ya. Makanya harusnya kalau misal belum ada sidang di pengadilan dan belum ada hasil mutlak tuh nggak boleh langsung disebut pelaku gitu guys. Oke, untuk perbaikannya nih buat sidakpos.id untuk buat berita yang sensitif seperti ini ya, jadi biar lebih aman nih harusnya daripada pakai pelaku Kak, tergantung ya konteksnya. Kalau misal belum ada sidang, belum ada proses hukum, belum ada hasil mutlak, jangan langsung pakai pelaku, bisa pakai terduga atau tersangka aja. Oke, maaf. Nah, dengan begitu wartawan ini tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan hak-hak orang yang diberitakan tadi itu tetap yang dituduh terutama tetap terlindungi gitu. Berita ini selain dua tadi yang salah, itu ada lagi guys. Jadi berita ini tuh nggak berimbang gitu, jadi cuman dari sisi polisinya aja, nggak ada sisi dari yang terduganya tadi, korbannya kayak gimana, itu nggak ada. Jadi kayak bahkan kuasa hukumnya juga nggak ngasih satu kata, dua patah kata untuk ditulis tuh di beritanya. Nah itu nggak boleh, karena itu tuh jelas bertentangan dengan pasal 1 Kode Etik Jurnalistik yang bunyinya itu wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Nah, kata berimbang di pasal tadi itu maksudnya bahwa semua pihak yang dalam berita itu harus diberi wadah yang sama. Semua yang ada di berita itu harus punya pendapat gitu. Jadi nggak cuma dari polisinya doang. Jadi kan kalau di beritanya cuma di polisinya doang. Jadi wartawan itu harus berpihak kepada kebenaran. Nah, kenapa hal ini tuh penting banget? Walaupun kayaknya kelihatannya sepele ya guys, cuman ini penting karena kalau berita itu cuma ngambil dari salah satu sudut pandang doang, atau biasanya POV gitu kan, berita itu jadi nggak seimbang gitu, nggak setara. Pokoknya intinya nggak seimbang aja udah. Padahal dalam kode etik jurnalistik itu, berita yang baik itu harusnya bisa mewadahi semua pihak yang diberitakan, termasuk pihak yang dituduh, kuasa hukumnya, atau minimal beri ruang untuk hak jawab. Nah guys, karena udah rame nih, ya kan, bisa kalian lihat udah rame, berarti artinya pembahasan kita hari ini udah selesai. Makasih buat kalian semua yang udah lihat video ini sampai akhir, dan juga makasih udah dengerin aku ngomongin panjang lebar tentang kode etik jurnalistik dan hukum jurnalistik di Indonesia untuk sidakpos.id. Harapan aku semoga kalian, tim redaksi terutama dan editor, bisa tetap ngasih kita berita-berita dan informasi yang faktual, aktual, dan berimbang. Terus bisa juga mematuhi gitu kode-kode jurnalistik di Indonesia, terutama untuk seperti yang kesalahan tadi di berita itu, untuk menghormati dan menghargai privasi narasumber, terutama anak-anak di bawah umur gitu. Soalnya sangat disayangkan ya guys, karena sidakpos.id ini salah satu portal berita media cyber yang sudah terverifikasi secara administrasi dan sudah faktual lah ini gitu. Oke, itu aja dari aku. Thank you.
izin away dulu ya kak.